begini Ustaz, ini kan selagi masa pandemi mungkin kita bertanya seputar masalah pandeminya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang bisa bertanya ya, kalau gitu langsung aja kita mulai duluan. Nih Ustaz, kan di pokok ini ada santriwati sama santrinya. Iya. Nah, ini santriwati atau santri ini berasal dari Longkali saja atau ada di luar daerah? Jadi santri kita ini ada yang dari Longkali wilayah sendiri, ada juga yang dari luar, yang dari Muara Komang, dari BK, tahu BK? Iya, betul Kajang. Ada dari Kuarong, dari Kecamatan Longkis, termasuk Babulu dan Penajam. Dan Penajam ini masuknya di Sepaku, Sotek. Nah, jadi yang di luar dari wilayah lokal itu. Jadi dua kabupaten ya. Kabupaten PPU dengan Kabupaten Pasir. Ya, satu dari kita. Cuma ada satu dari selatan. Dari Hulu Sungai Utara. Alabiu Amuntai. Tadi juga satu masuk di sini. Cukup jauh di santri yang jauh. Nah, itu. Sementara itu yang artinya yang dari luar masuknya. Berarti Masya Allah juga ya Ustadz, soalnya kan setahu kami itu bukan di Paku juga ada pondok, terus di Kuaro juga ada pondok, tapi mereka ini lebih memilih pondok yang di sini. Nah, kira-kira Ustadz santri atau santriwatinya berjumlah berapa? Untuk santri putra itu totalnya semuanya berjumlah 31 orang. Tersebar daripada tempat yang disebutkan tadi, masuk dari selatan sampai ke Sapek. Di situ untuk putrinya ini untuk yang sekarang tinggal di sini ada 5 orang. Dan tapi ada untuk santri yang masih yang sakit kan, Ya, jadi belum kembali. Jadi semuanya totalnya berjumlah 6 orang. 6 orang putri. Apakah santri atau santriwati ini disediakan asrama tempat mereka tinggal di Ustaz? Iya. Asrama ada, baik putri maupun putra berasrama. Kemudian yang sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Ustaz, mereka itu masuk ke sini ini ya mengetahuinya dari informasi mulut ke mulut kekeluargaan, ya kekeluargaan. Ada juga dari pihak brosur yang kita sebar. Ada yang sudah tahu dengan keberadaan pondok ini, mereka bertanya kepada orang-orang yang menyebar brosur itu. Jadi yang menyebar inilah menjelaskan secara komunikasi ya, keberadaan pondok ini seperti ini gitu kan. Akhirnya mereka minat gitu, tertarik ya, mendaftarkan diri ke sini. Dari minat masyarakat, minat santri-santriwati ini yang untuk ya di kompis ini nih terkhusus di bidang tahfiz dan tilawah yang diminati bagi mereka yang memang potensinya ke arah situ ya. Kalau orang yang mungkin potensinya nggak ada, jadi nggak minat. Karena orang hafiz ini dengan tilawah ini memang punya bakat tersendiri ya. Karena dia punya kemampuan, suaranya bagus, daya serap hafalan itu kuat gitu ya. Kalau tidak ada itu ya pasti jarang minat itu, tidak ya, tidak ada jarang. Jadi artinya kami di sini unggulannya itu ya, yang sampai saat ini sudah anak-anak binaan di sini dan mewakili Kabupaten Pasir ke provinsi. Baik tilawahnya, sekarang syarahil Qurannya udah terbaik satu juga nih ya, termasuk tartil ya, tartil
Kira-kira ada syarat tertentu untuk masuk di pesantren ini, misalnya batasan usia atau bagaimana, atau misalnya mereka harus lulus pendidikan SD dulu atau bagaimana untuk bisa masuk di sini? Kalau syarat tuh pasti ya, ada ketentuan yang memang oleh si calon santri memenuhi, ya, seperti lulusan SD gitu ya. Nah, lulusan SD berarti kan dia tingkatannya SMP ya. Nah, ada beberapa santri yang belum lulus SD masuk, cuma tidak berapa orang ya, hanya satu saja. Itu pun karena anak ini dia sudah tidak mau sekolah di umum. Nah, dia mau memilih ke pesantren. Jadi kita kurang tahu dampak apa segala macamnya, kita nggak tahu latar belakangnya. Yang jelas dia maunya ke pondok, tidak sama orang tuanya, dia terima di sini. Nah, cuma berjalannya masuk di sini ya, kami tetap menerima santri itu tingkatan kelas belajarnya mengikuti program kita. Di sini mungkin beda ya dengan di umum. Di sini kan madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah ini ada 4 tahun perjalanannya. Madrasah diniyah awaliyah namanya dulu ya. Jadi setara, kalau di umum setara SD, setara MI, ya 4 tahun, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, berarti sudah madrasah diniyah awaliyah 4 tahun ini. Nah, kemudian pembelajarannya pun di dalam ini nggak ada ilmu umum, nggak ada ya. Mungkin kalau di perkuliahan itu ada nahwu, ada shorof, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Tasawuf ini akhlak ya, nah akhlak. Kemudian ada hadis, ada Qur'annya. Nah, kalau hadis dengan Qur'an ini kan, kalau Quran kan kita lihat dari kemampuannya. Kalau kemampuannya dia belum bagus baca tafsir, tajwidnya belum bagus, berarti dia masih tadarus dulu, tartil dulu. Ya, belum ke tilawah, belum ke tahfiznya, perbaikan awal dulu. Nah, kalau hadis kan ya ada kitab-kitab hadis yang paling terendah tuh. Ya paling tidak mengenal hadis, masuk kamar kecil itu apa dalilnya, apa. Yang itu dulu ya. Nah, kemudian ada mahfuzat. Pasti mahfuzat ini orang banyak tidak tahu ya. Ini adanya di Pondok Salafi ya. Mahfuzat ini adalah kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Nah, ya kata-kata mutiara. Istilahnya seperti contoh ya. Al-kaslu, orang pemalas itu seperti mana kerikil. Ya, itu kata-kata mutiara itu adanya di mahfuzat. Mahfuzat ini adalah bekal bagi seorang santri nanti menerjuni ke dakwah. Kan Ustaz lagi maraknya COVID-19, jadinya banyak pesantren ataupun sekolah yang memulangkan santri atau santriwatinya dengan menerapkan proses belajar secara online gitu. Ya, apakah betul. pesantrennya juga menerapkan seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi waktu pertama kali datang COVID itu ya, di sekitar awal Februari, kami sempat sih dengan edaran-edaran dari Kementerian Agama, dari pemerintah pusat, ke provinsi, ke kabupaten, sampai ke desa lurah ini, kita terima semua sekolah umum sudah menutup. Kami di pondok ini sempat kami itu berjalan setengah bulan, ya setengah bulan. Kenapa jadi sampai setengah bulan berjalan? Karena ada musyawarah antara kami dengan wali. Mereka banyak berpendapat seperti ini dari wali santri. Ustaz, biarkan ya anak-anak di pondok, lebih aman di pondok daripada di rumah. Kenapa? Di pondok kan dia nggak kemana-mana pergaulannya, di lingkungan sini aja. Kalau sudah di rumah dia keluar, malah berbahaya. Nah, jadi sempat kami dulu itu hal ini kami jalankan. Cuman banyak juga negatifnya. Kenapa Ustaz tidak meliburkan? Kenapa Ustaz tidak mengikuti aturan? Nah, jadi dengan hal itu saya musyawarah kembali bahasa wali, daripada nanti kita
takut ya hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di lingkungan kita, nanti pondok yang dikenakan. Akhirnya saya dengan aturan yang sudah diedarkan oleh pusat, saya perkuat ke wali santri, mau tidak mau ini pondok harus mengikuti aturan pemerintah. Kita pulangkan. Nah, dipulangkan. Lalu dipulangkan itu anak-anak tetap belajar online ya. Kita pantau lewat WA, lewat HP, koordinasi dengan pihak wali santri di grup, kita pantau belajar. Tapi ini tidak maksimal pastinya. Kenapa? Ada wali santri nggak punya HP, ada punya HP cuma jadul, HP fokusnya namanya ya nggak ada ininya, nggak bisa apa-apa. Hanya sempat kemarin kami ngadakan ujian itu perang sama wali santri. Kenapa? Ya mereka nggak bisa ikuti karena tidak punya HP. Ada punya HP jaringannya jauh, tidak terjangkau. Jadi akhirnya ya mana yang bisa kita jalankan, yang nggak bisa nanti setelah kita ketemu tatap muka baru kita lanjutkan. Ayo Ustaz, di awal pertemuan yang lalu kan kita ada melakukan program kegiatan Roket. program ya. Roket, ya kan yang sudah dijelasin tadi yang lalu. Kalau kita ada untuk bersih-bersih pesantren, Nah, untuk senam. fokus. Namun kan ini kegiatan dari pesantren dari pagi sampai sore kan full. Ada Jadi waktunya ada- dari apakah pagi ada- sampai jam ya. 10 masih ada kosong. Dan itu kira-kira di setiap hari kah atau hari tertentu aja Ustaz? Kebersihan. Untuk kita menjalankan untuk senamnya, bersih-bersih, menjalankannya itu kita bisa di setiap hari itu atau ada hari-hari tertentu yang dari pagi sampai jam 10 itu jamnya kosong. Untuk yang terkoordinir di sini setiap hari sudah ada. Jadi anak-anak itu udah dibagi. Ini bagian musola, ini bagian halaman asramanya masing-masing, ini bagian dapur, bagian kamar kecil, tempat mandi, tempat menaruh telasan-telasan mandi segala macam. Sudah diatur itu di depan dapur sampai ke muka sini sudah ada. Itu hari-harinya. Kalau untuk gotong royong secara keseluruhan itu setiap pagi Jumat bersih. Jumat bersih. Oh. Iya. Berarti di situ yang Jumat bersih itu Iya. kita bisa sekalian senam kan? Bisa, orang luar ini bisa masuk juga ini. Orang luar artinya kami gotong royong di sini membawa masyarakat. Oh, iya. Membawa masyarakat yang dari masjid Nurutin, lingkungan sini yang gabung bantu panitia kami terima. Nah, jadi mungkin kalau kita hendak memprogramkan hal-hal ini ke kegiatan ya bergabung dengan pondok ini bisa tuh diatur waktunya. Oh, Iya. misalnya bisa nanam-nanam bunga kan? Nah, iya tanam bunga kah, mau ngecat halaman Iya, itu kan. iya boleh. Kan Supaya ada kegiatan. biar kan bisa menggerakkan santri-santri. Iya. Nah, ngecat atau menulis nama di pintu ini kamar 1, kamar 2, iya, kamar 3 itu Kita bisa. kalau kita untuk tempel-tempel poster misalnya Ustaz, ya? Boleh ya, ini asrama putri, asrama putra. Nah, itu maksudnya. Silahkan mau tanam-tanam apa buat taman kan ya. Iya. Atur aja mau olahraganya nanti misalnya dari jam berapa pagi setiap hari itu boleh. Anak-anak kan, anak-anak ini mulai dari habis sarapan pagi dia nggak ada kegiatan sampai jam 10. Itu setiap harinya ya Ustaz? Setiap hari tuh, kami masuk jam 10. Karena anak-anak tuh habis pagi itu dia kan mau cucian dulu. Kalau dikuras terus anunya ya pusing juga anak-anak kita ini. Saya juga dia. Sekali-sekali ajak olahraga. Tapi di sini anak-anak alhamdulillah yang dulunya kurus-kurus ini gemuk-gemuk sendiri. Ini makmur dia di dalam ini. Ya makmur dia. Makanya saya tanya dari Ustaz kayak apa sih makan prasmanan bilangnya. Prasmanan bilangnya makan juga nih. Kalau biasanya kan pesantren ada yang sistem jatah juga kan Ustaz. Iya. Di sini nggak bisa nambah. Di sini makan bebas. Oh, enak berarti nambah-nambah ya deh. Ya, bebas. Hanya yang dibatasi itu ikannya. Kalau nasinya mau 2 piring, 3 piring tidak masalah. Kalau berhemat aja lah. Iya. Ikannya yang dibatasi. Ya. Jadi misal kami selesai lebaran Ustaz, hari Senin bisa lah. hari Senin ya. Iya. Setiap Senin. Setiap Senin atau bagaimana teman-teman? Tergantung. Ini bisa setiap hari nggak sih? Tapi kami di orang normal terbatas kan. bisa itu orang normal itu bisa setiap hari. Maksudnya kayak kalian datang ke sini bisa nggak? Kayak setiap hari bisa. Setiap hari. Ya, Boleh. bisa. Buat tuh kegiatan apa loh Ustaz? Iya boleh. Hanya yang harus perlu diperhitungkan nanti tempat mereka ini. Untuk mereka istirahat
istirahat ya. Kalau di masjid mungkin apa Ustaz? Nah, kecuali ini sementara ruang satu itu berapa orang? Nah, sementara Ustadz Nawani belum datang, bisa dibersihkan di situ dulu. Mereka di dijadikan poskonya. Maksudnya pada itu Ustaz mungkin kami seminggu berapa kali aja, nggak setiap hari juga sih mungkin. Bisa kami juga. mungkin Yang biar sedang nggak itu merepotkan. 3 hari lah dalam seminggu. Iya. Kalau tiap hari kan Iya, Ustaz. nanti lama-lama WhatsApp mereka. Enggak, kalau tiap hari nanti anak-anak nggak bisa macam-macam dia kan, Iya. nanti aslinya tuh ada keluarnya nanti. Mau kayak manja anak-anak gimana lah, kadang main lirik apa segala macam. Iya. Kami dari pengurus ini sampai saat ini belum bisa menyediakan yang namanya lapangan bola, lapangan futsal. Cuma ke arah sana ada, tenis meja itu ada. Jadi supaya memfreeshkan otak mereka kan, nggak selalu belajar terus nonton, nanti lama-lama tua nanti wajah-wajahnya. Iya. Iya. Terlalu serius. Kulturnya kan Ustaz. Jadi ada anunya olahraga ya. Nah mungkin senam itu nanti Ustaz. Nah bisa dimasukkan. Iya. Ya hari-hari Minggu kan Iya. nanti atau hari apa kan? Jadi kan mereka bisa. Itu pakai anu ya, pakai musik ya? Iya Ustaz. Oke musiknya. Atur aja nanti itu gimana? Iya. Siapa tahu nanti kan Pakaian nanti ya diaturkan tuh, jangan pakaian Usah. Iya. Jangan besar lah ya. atur aja nanti bagusnya gimana ya. Iya. Ini mereka ini masuknya habis Idul Adha hari apa sih? Sampai tanggal 4, tanggal 5 udah aktif. Kami liburkan dari besok tanggal 29. Mengingat libur kami dalam setiap bulan itu 3 hari. 29, 30, 31 Adha. Jadi tasriknya 11, 12, 13, 6 hari, 7 hari semua. Jadi nanti tanggal 5 kami masuk saja hari Rabu depan. Hari Rabu yang akan datang. Berarti insya Allah kami Rabu bisa kesini. Bisa kan? Ya bisa. Adakan senam sama bersih-bersih. Bisa. Pokoknya atur aja Bian ya. Silakan berkoordinasi dengan Ustadz Rofi ya. Beliau pengasuh di sini wakil saya. Nah, saya sekarang tinggalnya di rumah pribadi. Kemudian juga saya saat mungkin habis hari lebarannya agak banyak keluar ya. Nah, kegiatan keluar, jadi yang standby di dalam beliau. Nanti koordinasinya dengan beliau. Ya. Bisa nanti WA nomor WA berhubungan nanti kan biar ada koordinasinya lebih mudah ya. Kalau untuk Ustaz selaku pengajarnya gimana Ustaz? Suka dukanya Silakan. saat di lapangan biar sama-sama aja kan? Iya. Silakan Ustaz. Untuk mengajar anak-anak, karena latar belakang anak itu berbeda-beda. Kadang ada anak yang masuk ke sini karena terpaksa disuruh orang tua. Jadi itu latar belakangnya kan dari segi agama ini memang kurang. Ada yang memang dasar agamanya sudah ada memadai. Jadi ketika kita mengajar, yang pertama anak-anak ini ada yang kurang paham, yang kadang mengerti tentang agama. Itu kita lebih ekstra lagi melatih. Kadang ketika ada waktu kosong kita suruh belajar ngaji. Untuk orang-orang yang memang di bawah kualitasnya, di bawah daripada kawan-kawannya, kita panggil, kita latih. Jadi itu untuk mengajar. Terus yang kadang anak-anak ini berbeda latar belakang tadi. Kadang yang dipaksa orang tua itu kadang serius nih belajar. Jadi kita mencarikan solusi bagaimana supaya anak ini merasa ramai di pondok, merasa betah di pondok. Kita mikir ya, kadang kita sebagai wakil daripada pengasuh ini kadang istirahat tuh kadang kawa lawas gitu. Kadang mau habis ngajar pulang, habis zuhur mau baring start, ada yang ngetok mau ngambil uang baring lagi start, ada yang mulai keluar lagi. See me